Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Idris. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap semangat semuanya untuk belajar kitab Jawharut Tauhid dan kitab Akhlaqul Banin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat belajar. Oke, kita ketemu lagi dengan Mas Idris ini untuk membahas tentang cabang-cabang iman yang ada di kitab Jawharut Tauhid. Minggu lalu kita sudah sampai 6. Berarti sekarang kita akan bahas langsung agar kita mempersingkat waktu, yaitu yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu beriman terhadap qadar. Apa itu maksudnya? Maksudnya meyakini bahwa semua perbuatan dan kondisi seorang hamba seperti rizki, ajal, beruntung, celaka, dan semuanya berdasarkan ketetapan Allah sejak zaman azali. Jadi dari kita mengandung ya sampai kita lahir dan sampai saat ini itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini apapun yang terjadi di dunia ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau enak, mau nggak enak, itu semuanya dari Allah. Tinggal kita, kalau kita sedang bersyukur kepada Allah, berarti kita sedang baik. Kalau kita sedang cilaka, kita harus bersabar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus benar-benar meyakini yang namanya beriman terhadap qadar. Kita harus semangat menjalankan kehidupan ini dengan bahagia. Karena apa? Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan usah sedih lah. Kita punya Allah yang Maha Kuasa. Nomor 8. Beriman bahwa semua makhluk yang telah mati akan dibangkitkan kembali dan digiring menuju padang mahsyar, semua berdiri di atas tanah berwarna putih. Saat itu keadaan manusia berbeda-beda. Ada yang menunggangi hewan, ada yang jalan kaki, ada yang tengkurap, ada juga yang berenang dalam keringatnya sendiri. Ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang sampai leher. Semuanya khawatir dengan kepastian apakah akan dimasukkan di dalam surga atau ke dalam neraka. Jadi banyaknya keringat nanti di sana itu sesuai dengan amal perbuatan kita di dunia ini. Maka dari itu, mari kita bersama-sama tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di dunia ini hanyalah sementara dan hanya beberapa jam saja menurut hitungan akhirat. Maka dari itu, kita harus benar-benar yakin, benar-benar siap menjalankan perintah Allah, menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah khawatir, semuanya adalah milik Allah. Kita hanya hamba Allah yang sangat hina. Ya, kita harus bersyukur masih ditetapkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, beriman bahwa surga adalah tempat yang disediakan sebagai tempat kembali bagi orang-orang mukmin, yakni orang yang mati dengan membawa iman. Walaupun awalnya kufur, karena matinya dengan membawa iman, maka dia tidak kekal di neraka. Maksudnya tidak kekal gimana? Kalau kita tetap punya iman, tapi kita tidak maksimalkan perintah Allah, kan mampir dulu ke neraka. Kita akan dibersihkan dulu dosa-dosanya, lalu kita akan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau pengen tidak mampir ke neraka, kita maksimalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu karena setelah disiksa di neraka, dia akan dimasukkan ke dalam surga,
saat disiksa di neraka, seorang mukmin mati rasa sehingga tidak merasakan pedihnya siksaan. Nah, harus perjalanan. Mati rasa tidak merasakan siksaan. Maksudnya gimana? Nah, di sini dimaksudkan semua adalah kehendak Allah. Mau disiksa tanpa rasa, hanya Allah yang bisa. Ya. Karena apa? Karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak memiliki iman, pasti akan merasakan yang namanya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemarin kita viral azab kubur, ya, neraka, itu di film bioskop. Itu tergantung amal perbuatan kita. Tergantung iman kita, apakah kita besar atau tidak. Ya. Pengen seperti ini. Tidak merasakan walaupun disiksa. Semua pasti pengen. Maka dari itu kita harus benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semua kejadian kehidupan ini di dunia ini. Kita lanjutkan. Seperti halnya orang yang sedang tidur. Setelah selesai maka masa siksaan yang ditentukan, dia dibangunkan dan dimasukkan ke dalam surga. Sebenarnya kita itu hanya butuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau disiksa ya kita ridho, pasti kita tidak akan merasakan kesakitan. Ya, kita harus benar-benar mencari ridho Allah, mencari petunjuk Allah dengan cara belajar. Ya, menuntut ilmu. Alhamdulillah kita diuntungkan adanya channel The Ambiar ini yang sangat luar biasa, yang ownernya dimiliki oleh Bapak Haji Didi Ahmadi sebagai ketua yayasan di Yayasan Hidayatus Sibyan Talun ini. Alhamdulillah berkah, mudah-mudahan beliau diselalukan panjang umur, sehat walafiat, istiqomah untuk menciptakan hal-hal yang baru dalam digital ini untuk dimanfaatkan oleh kaum-kaum milenial dan sampai akhir zaman ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adapun neraka, ya. Adapun neraka adalah tempat kembali bagi orang-orang kafir. Ya. Apa sih orang kafir? Yang tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni orang yang mati dalam keadaan kufur walaupun pernah beriman. Batasan iman dan kufur adalah saat mati. Itulah yang akan menentukan kekalnya seseorang di surga ataupun di neraka. Banyak sekali orang yang beriman ketika ajal datang kufur alias kafir kepada Allah. Banyak sekali orang kafir yang meninggal dalam keadaan iman. Itu semua adalah kehendak Allah. Maka dari itu kita yang masih diberikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, harus bersyukur dan jalankan semua perintah Allah dan jauhi segala larangan Allah agar kita tetap terjaga imannya. Karena ketakutan yang sangat besar ketika kita meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu kita harus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang 10, ya. Cabang iman yang ke-10. Cinta kepada Allah. Pertanyaannya, apakah kita sudah cinta kepada Allah? Ya Allah. Kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kita harus benar-benar cinta kepada Allah. Jangan sampai kita, ya, putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Al-Qur'an. Sudahkah Anda membaca Al-Qur'an hari ini? Minimal dengan sholatnya, minimal dengan hafalannya, maksimal kita buka Al-Qur'an, kita baca dengan baik dan benar. Kalau belum bisa, mari kita belajar bersama-sama. Kita cari majelis yang mengajarkan Al-Qur'an. Atau kita buat majelis untuk belajar Al-Quran. Insya Allah dari channel The Ambiar siap untuk membimbing dan membina bersama untuk baca tulis Al-Quran. Selanjutnya, tanda cinta kepada Allah
dan Al-Quran adalah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Rasulullah. Apakah kita sudah cinta kepada Rasulullah? Sudah berapa banyak sholawat hari ini? Apakah sudah sholawat? Sholawat yang paling pendek yaitu Sallallahu ala Muhammad. Cukup seperti itu. Yang sedang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang namanya cinta itu ya sering menyebut namanya. Kalau kita cinta kepada seseorang selalu menyebut namanya. Apalagi kita harus cinta kepada Nabi Muhammad, kepada Allah, kita harus selalu mengingatnya dong. Kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad, berarti kita benar-benar harus selalu ingat kepada Allah dan Nabi Muhammad. Agar kita apa? Selamat dunia dan akhirat. Ya, lanjutkan. Tanda cinta kepada Rasulullah adalah cinta kepada hadis dan perilaku Rasulullah. Nah, banyak sekali yang harus kita pahami hadis dan perilaku Rasulullah SAW. Nanti kita akan bahas, ya sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Selanjutnya, tanda cinta kepada sunnah Rasul adalah cinta akhirat. Ya. Tanda mencintai akhirat adalah benci dunia. Masya Allah. Di sini. Oke. Baik. Kita di sini tanda cinta akhirat. Tanda mencintai akhirat adalah benci dunia. Bukan kita tidak mau memiliki dunia semua. Kita harus memiliki dunia untuk di jalan Allah. Kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu kita benar-benar harus ya menguasai dunia tapi tidak cinta dunia. Bagaimana caranya? Ketika kita sibuk dengan dunia, tetap kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda benci dunia adalah hanya mengambil harta dunia secukupnya saja sebagai bekal untuk akhirat. Ya, secukupnya. Ya cukupnya 2 miliar enggak apa-apa. 10 miliar enggak apa-apa. Yang penting untuk bekal untuk akhirat. Itu yang paling penting. Sekaya apapun tapi tidak ada bekal untuk akhirat, tidak akan menyelamatkan. Ya, maka dari itu kita harus benar-benar cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya, ya, dan kita cinta kepada akhirat dan kita harus benci kepada dunia. Waktunya kita harus berubah dari saat ini. Kita ambil dunia secukupnya untuk bekal akhirat. Cukupnya berapapun, sebanyak apapun itu boleh. Yang penting kita untuk bekal akhirat. Terima kasih. Yang 10 ini kita selesaikan episode hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi kepada channel The Ambyar ini. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.